Oke, selamat pagi kelas 10 MIPA. Sangat semangat sekali ya pagi ini saya lihat wajah-wajah kalian semua ya. Sangat bersuka cita begitu ya di pagi hari ini. Nah, coba sekarang saya ajak kamu untuk lihat teman-temanmu kiri kanan gitu ya. Kayaknya tadi baru belajar matematika ya. Jadi agak-agak ada yang mengkerut ini Ibu lihat ya. Coba lihat temannya kiri kanan dan coba berikan senyuman kamu yang termanis dan terindah. Ya, supaya teman-teman kamu juga ikut semangat gitu. Oke, good ya. Oke, kita hari ini akan belajar kembali, belajar biologi begitu ya. Sebelum kita awali pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu Rani akan pimpin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kesempatan ini kami boleh belajar kembali. Tuhan tolong kami supaya kami bisa lebih semangat lagi dan bisa bertekun dalam pembelajaran ini. Ini doa kami melalui putramu, kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini Ibu Rani akan mengajak kita semua untuk mengeksplor ya satu ciptaan yang sangat indah juga gitu ya. Kalau minggu-minggu sebelumnya ya kita sudah banyak melihat bagaimana klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi berapa kingdom? Ya benar ya, 5 kingdom ya. Nah sekarang kita akan lihat lagi nih ini makhluk hidup atau benda atau apa ya? Nanti kita jawab bersama ya. Nah Ibu Rani akan ajak kita untuk explore tentang virus ya, yang saat ini kalau kamu ikuti berita begitu ya, hampir di setiap hari ya kata virus itu akan terdengar di berita ya. Karena apa? Karena pada saat-saat ini kita sedang heboh dengan kondisi dunia ya yang dilanda oleh sebuah pandemi global akibat dari COVID-19 gitu ya. Nah, jangan hanya mau mendengar oh virus corona gitu ya. Sebenarnya apa itu virus? Apakah kita tahu apa itu virus? Apakah virus itu selamanya adalah menyebabkan penyakit gitu ya? Nah mungkin juga kamu pernah dengar ya virus itu menular gitu ya. Jadi kalau ada orang yang terjangkit positif COVID, mungkin kamu akan berjaga-jaga jangan sampai bersentuhan fisik dengan dia gitu ya. Karena dia sudah terinfeksi virus. Dan kalau misalnya kita bersentuhan, itu bisa juga ikut jadi terinfeksi. Pasti kamu pernah dengar ya kalimat itu. Nah sebenarnya kenapa virus bisa menginfeksi dan menular gitu ya? Harusnya ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat ingin kamu tahu ke depannya begitu. Bukan hanya itu saja, kita sering sekali mendengar ada banyak penyakit nih yang disebabkan oleh virus begitu. Misalnya influenza. Kamu juga pernah mendengar ya, ada orang terkena influenza, ternyata itu adalah virus flu gitu. Kemudian penyakit apa lagi ya yang disebabkan oleh virus yang pernah kamu dengar? Banyak ya nak ya, ada banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah sebenarnya apakah virus ini hanya diciptakan untuk menjadi sumber penyakit? Begitu ya, bingung ya kadang-kadang yang mikirnya kenapa harus ada virus hanya untuk membuat manusia susah begitu. Nah di pelajaran ini Ibu berharap kita akan mengenal virus. Jangan kita menilai virus itu terlebih dahulu, tapi mari kita kenali virus itu. Lalu nanti kita akan lihat apakah virus ini sebenarnya diciptakan hanya untuk membuat kita merasa sakit, atau ada sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan dari keberadaan virus ini. Gitu ya. Untuk khusus sesi hari ini kita akan mengenal virus terlebih dahulu ya. Di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lihat apa peranannya bagi hidup kita. Oke, jadi fakta unik tentang virus Ibu akan ceritakan ya. Nah, virus ini kalau kamu pernah dengar di berita ya, ini kita sedang marak-maraknya COVID-19 gitu ya. Ternyata virus ini bisa hidup di benda seperti kayu, kertas, tapi hanya bertahan beberapa jam saja, gitu ya. Kenapa begitu ya? Sementara di dalam tubuh manusia, begitu ya, virus itu bisa bertahan lama, berhari-hari, gitu ya. Tapi kenapa kalau di kertas dia hanya maksimal itu 4 jam, begitu ya? Di benda yang terbuat dari kayu mungkin dia hanya bertahan beberapa jam saja. Kenapa? Ya. Nah, ini berkaitan dengan ciri umum dari virus. Apa itu ciri umumnya? Virus ini adalah
parasit obligat ya. Parasit artinya dia menempel gitu ya. Parasit obligat artinya adalah virus ini hanya bisa hidup jika dia berada di dalam sel makhluk hidup. Paham ya? Jadi itu alasan kenapa dia di permukaan kertas, di permukaan benda-benda dari kayu, dia bertahan hanya beberapa jam saja. Sementara dalam tubuh makhluk hidup, dia bisa bertahan lama sekali, bahkan sampai berkembang biak, begitu ya. Nah, alasannya tadi itu. Karena virus itu memiliki ciri bersifat parasit obligat ya. Dia hanya bisa hidup di dalam sel inang ya, istilahnya ya, istilah biologinya adalah sel inang, makhluk hidup. Dia hanya hidup di dalam makhluk hidup tertentu, begitu ya. Nah, jadi virus ini harus hidup di dalam sel inangnya. Nah, yang kedua, sebenarnya virus ini apa sih? Apakah dia partikel, apakah dia sel, apakah dia atom, atau dia apa sih, gitu ya. Nah, virus ini cirinya adalah dia bukan sel. Kenapa dia dikatakan bukan sel? Karena memang dia tidak memiliki ciri-ciri umum sel. Kalau kamu ingat ya, pelajaran SMP kamu mungkin sudah belajar tentang sel. Sel itu memiliki organel-organel ya, memiliki inti sel gitu. Nah, virus ini tidak punya namanya inti sel. Virus ini hanya memiliki ibaratnya seperti struktur luarnya, lalu dalamnya ada materi genetik. Hanya itu saja. Maka virus ini kita kenal juga dengan istilah aseluler ya. A, kalau dalam biologi ada istilah A, pasti itu artinya tidak. Sama seperti kata abnormal, tidak normal. Maka kalau virus dikatakan aseluler gitu ya, maka itu artinya adalah tidak sel ya. Dia adalah partikel. Begitu. Nah, Bu, kalau misalnya virus itu hanya bisa hidup di dalam sel inang, lalu kalau di luar dia hanya hidup sementara waktu gitu ya. Lalu jadi apa dia, Bu? Di luar begitu ya. Nah, virus kalau berada di luar sel inangnya, dia akan mengkristal. Begitu ya. Maka ada beberapa buku mengatakan bahwa virus ini bukan makhluk hidup, tapi adalah partikel. Ya, karena apa? Dia hanya bisa hidup kalau dalam sel inang, tapi kalau dia di luar sel inang, dia akan mengkristal, ya, akan mengkristal. Nah, begitu dia mengkristal, lalu dia akan menemukan sel inang yang baru, maka dia akan bisa hidup kembali, gitu ya. Luar biasa ya, virus ini punya kemampuan seperti itu, gitu ya. Nah, virus ternyata ada beberapa bentuknya, gitu ya. Nah, coba lihat gambar di samping ini ya. Nah, virus ternyata tidak hanya satu bentuk, misalnya bulat. Tidak, virus itu punya beberapa bentuknya gitu. Ayo, siapa yang tahu virus corona nama bentuknya apa dan kenapa dia disebut namanya virus corona? Oke, mungkin ada beberapa yang tahu ya. Nah, virus corona ya, kenapa disebut namanya adalah corona? Karena dia menyerupai crow, mahkota gitu ya. Jadi pada umumnya nama virus itu disesuaikan dengan strukturnya. Jadi secara umumnya ada sebenarnya 4 jenis bentuk virus ya, bentuk strukturnya ya. Yang pertama adalah bentuk tabung. Nah, kalau dia bentuk tabung berarti struktur luarnya berbentuk seperti batang atau tabung gitu ya. Yang kedua adalah polihedral. Ya, poli banyak, hedral sudut gitu ya, berarti banyak sisi dan banyak sudutnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bulat atau ini juga kadang disebut dengan berbentuk amplop gitu ya. Nah, yang terakhir adalah virus kompleks atau disebut juga dengan virus T. Karena apa? Bentuk strukturnya itu mirip seperti huruf T begitu ya, kira-kira ya alasannya. Nah, apa aja sih struktur-struktur dari tubuh virus itu gitu ya? Sebuah virus baik dia bentuknya batang, bulat, polihedral atau bentuk T, apa aja sih penyusun tubuhnya? Nah, di sini Ibu Rani bawa sebuah virus nih. Ini saya ibaratkan sebuah virus ya. Nah, saya ibaratkan inilah sebuah virus kompleks atau T ya. Nah, sebuah virus itu memiliki yang namanya kapsid
kapsul ya. Nah, kapsul ini adalah bagian luar dari virus itu atau kapsid ya. Kalau alat saya kurang jelas, kamu bisa lihat di gambar ya. Nah, dilengkapi dengan sebuah kepala ya, kemudian leher, nanti ada ekor, lalu ada jarum penusuk begitu ya. Nah, bagian atas ini adalah kapsid. Jadi bagian kepalanya ini gitu ya, dikenal juga dengan istilah kapsid begitu. Nah, kemudian kapsid ini fungsinya adalah untuk menyelubungi materi genetik atau DNA dari si virus. Nanti DNA ini fungsinya adalah untuk reproduksi gitu ya. Kenapa virus sangat cepat sekali menular? Ternyata ada hubungannya dengan DNA yang ada di dalamnya begitu ya. Jadi itu pentingnya DNA dan dia dilindungi oleh kapsid begitu ya. Nah, kemudian virus ini juga dilengkapi dengan leher dan selubung ekor ya. Jadi ini nanti penting untuk virus ketika dia akan masuk ke dalam sel yang akan dia infeksi begitu ya. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah virus kompleks ini dilengkapi dengan namanya jarum penusuk gitu ya. Nah, jarum penusuk inilah nanti yang akan melekat pada dinding sel dari sel inang yang akan dia serap. Nah, setelah itu jarumnya ini akan menusuk, lalu melalui jarum inilah materi genetiknya itu disuntikkan ke dalam, begitu ya, ke dalam sel inangnya. Paham kira-kira sampai di sini? Bisa ya, luar biasa ya, virus kecil bukan makhluk hidup, hanya partikel, tapi dia punya banyak struktur. Luar biasa ya, virus diciptakan sekompleks ini, begitu ya. Nah, sekarang kita akan kembali menjawab pertanyaan kita di awal. Kenapa virus itu memiliki kemampuan menular yang sangat cepat sekali, begitu ya. Seseorang bisa terinfeksi, lalu orang yang terinfeksi ini bisa tidak sadar kalau dia sudah terinfeksi, lalu dia bisa menularkan itu kepada orang lain yang bersentuhan dengan dia. Ya, nah lihatkan ya kepada kita. Ya, tadi saya bilang saya membawa sebuah virus ya. Nah, ini virus saya. Lalu saya juga membawa sebuah sel, begitu ya. Nah, ini kita anggap aja ini adalah sebuah sel yang akan diserang oleh virus ya. Ini adalah virus yang bergerak bebas ya di udara begitu ya. Lalu virus ini tadi sifatnya adalah parasit obligat, maka dia akan hidup di dalam sel inang. Ini adalah sel inang ya. Air mineral yang di tangan kiri saya ini adalah ibarat seperti selnya. Lalu jarum suntik ini adalah seperti virusnya, gitu ya. Nah, virus ini akan melekatkan jarum suntiknya tepat di permukaan sel. Kemudian dia dengan menggunakan jarum suntiknya, dia akan menyuntikkan materi genetiknya ya. Kamu lihat ya, yang warna merah di dalam jarum suntik saya ini adalah materi genetiknya. Jadi kalau tadi di struktur awalnya adalah materi genetik itu dibungkus dalam sebuah kapsid. Nah, tadi juga ini dibungkus dalam kapsid ya, kemudian disuntikkan ke dalam. Kemudian materi genetik itu sekarang ada di dalam sel inang, begitu ya. Materi genetik dari virus itu ada sekarang dalam sel inang. Dan tadi air mineral saya yang warnanya putih, begitu ya, sekarang warnanya sudah menjadi merah. Gitu. Nah, apa yang ingin Berani sampaikan? Di sini mau saya sampaikan adalah virus ketika sudah menginfeksi sebuah sel, begitu ya, maka materi genetik yang masuk ke dalam sel tersebut akan mengambil alih semua fungsi sel. Ya, akan mengambil alih semua fungsi selnya. Artinya apa? Sel dari inang ini ya tidak lagi memiliki kendali atas dirinya, melainkan dia akan dikendalikan oleh materi genetik si virus ini. Begitu ya. Maka sekarang virus sudah berkuasa di dalam sel inang dan materi genetik ini mampu untuk bereplikasi, artinya bertambah banyak. Begitu ya. Bertambah banyak di dalam sel inang, kemudian dia setelah bertambah banyak, dia kemudian mampu untuk merakit kembali sebuah virus yang baru. Wow, sangat
luar biasa sekali ya. Satu virus menginfeksi satu sel inang, materi genetik itu bisa mengambil alih fungsi sel, kemudian materi genetik itu ternyata bisa berkembang dan merakit sebuah virus baru begitu ya. Nah, virus-virus baru ini kemudian akan merusak sel inang, artinya sel inang ini akan pecah ya, dan nanti virus ini akan keluar, virus-virus yang baru begitu ya. Maka ini kita kenal dengan reproduksi secara lisis. Lisis itu dalam biologi artinya pecah ya. Maka virus-virus yang baru yang sudah terbentuk di dalam sel inang ini ya, dia akan dirakit menjadi virus yang baru, kemudian dia akan merusak dinding sel inang dan dia akan keluar dari sel inang siap untuk menginfeksi sel yang lain. Begitu ya. Oke, sudah sangat banyak sekali ya nak ya hal yang sudah kita kenal dari virus ya. Mulai dari strukturnya, kemudian kita juga sudah lihat bentuk-bentuknya. Kita juga sudah berkenalan sedikit dengan mengapa dia sangat mudah sekali menular gitu ya. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan kembali kepada pembelajaran tentang virus. Kita akan kenal lagi lebih dalam tentang virus sampai kita bisa menemukan alasan kenapa virus harus diciptakan. Begitu ya. Nah, harapan saya di rumah juga kamu akan melakukan banyak sekali literasi ya, memenuhi rasa ingin tahu kamu atas banyak pertanyaan yang mungkin muncul begitu ya, untuk kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Kita akan akhiri pertemuan kita ya, tidak terasa waktu sudah berlalu begitu. Mari melalui pembelajaran virus ini begitu ya. Hari ini kita melihat struktur yang begitu kompleks, maka kita juga akan melihat di sini pencipta yang juga kompleks, gitu ya. Sekalipun mungkin saat ini kita belum menemukan alasan di balik diciptakannya virus. Kalau selama ini kita hanya tahu bahwa virus itu menyebabkan penyakit A, penyakit B, tapi untuk pengenalan yang sederhana ini, saya ingin ajak kamu bahwa sesuatu itu diciptakan begitu kompleks, begitu detail, begitu ya. Dan mari kita sama-sama kagum, begitu ya. Mari kita sama-sama menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dalam bentuk partikel pun, semuanya ini adalah milik Tuhan, begitu ya. Mari kita akhiri pertemuan kita. Kita akan berdoa ya. Ibu akan pimpin. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami telah belajar tentang virus. Kiranya Tuhan menolong kami supaya pembelajaran ini membuat kami semakin kagum kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, melalui putramu kami telah berdoa. Amin. Oke, semangat anak-anak, Tuhan memberkati.